Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang asas dan dasar. Sebetulnya apa yang membuat kita ini bahagia dan apa yang membuat kita seringkali frustrasi atau tersesat. Nah, Santo Ignatius dari Loyola memberitahukan salah satu kunci supaya kita bisa menemukan apa maksud kita diciptakan, dan dari situ kemudian kita bisa melihat kita bahagia atau tidak tergantung apakah kita mengarah pada maksud Tuhan menciptakan kita. Menurut Santo Ignatius dari Loyola, kita diciptakan itu untuk mengasihi Tuhan, mengabdi Tuhan, dan menghormati Tuhan. Dan karena kita diciptakan untuk Tuhan, untuk mencintai, mengasihi, kemudian menghormati dan mengabdi Tuhan, maka kita diciptakan untuk kesempurnaan. Untuk sesuatu yang memang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri dan dari semua ciptaan. Yang seringkali membuat kita frustrasi adalah kita justru jatuh cinta kepada yang bukan Tuhan. Kita jatuh cinta justru kepada ciptaan Tuhan. Nah, itu yang kemudian membuat kita frustrasi. Kenapa? Karena kemudian hati kita terarah, kemudian hati kita melekat kepada ciptaan yang seharusnya kepada Tuhan. Ciptaan adalah sarana apapun itu untuk lebih mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengabdi Tuhan. Yang membuat kita seringkali frustrasi adalah kita mencintai ciptaannya. Dan kemudian kita melekat padanya, lalu kita jadi frustrasi. Karena bagaimanapun ciptaan Tuhan tidak pernah bisa memenuhi hati kita yang terdalam. Karena kita diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk ciptaannya. Dan karena itu kemudian kita merasa kecewa, merasa gagal, merasa tidak terpenuhi harapannya. Karena kita mengharapkan pemenuhan cinta kita dari ciptaan Tuhan, bukan dari Tuhan sendiri. Nah, itu yang membuat kita seringkali frustrasi. Kita sudah ketemu orang yang kita cintai dulu pada waktu sebelum menikah, pacaran, wah rasanya bahagia sekali. Pasti bahagia sekali dengan orang ini. Sesudah menikah ternyata kecewa karena berubah. Atau kita mencintai alam semesta, mencintai pendakian gunung. Nah, sesudah mendaki gunung berkali-kali akhirnya bosan juga. Karena hati kita akan selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Itu menurut Santo Agustinus. Karena memang kita diciptakan untuk Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah kita tidak boleh jatuh cinta kepada ciptaan Tuhan? Boleh. Tapi persoalannya, orang yang kita cintai atau alam yang kita cintai seharusnya membawa cinta kita kepada Tuhan. Nah, sehingga cinta kita kepada ciptaan Tuhan tidak terpisah dengan cinta kita kepada Allah, justru membawa cinta kita itu bersatu kepada Tuhan. Nah, dengan cara itu kemudian kita menemukan arti yang sebenarnya. Kalau semuanya dikaitkan dengan relasi kita, cinta kita dengan Tuhan, maka disitulah kita menemukan kebenaran. Dan kita menemukan kepuasan. Karena memang kita diciptakan untuk mengasihi, menghormati, dan mengabdi Tuhan. Segala yang lain harusnya kita bawa. Kalau kita tidak mau menggunakan kata sebagai sarana, karena nampaknya kok seperti memperalat yang lain ciptaan ini sebagai sarana untuk mengabdi dan mengasihi Tuhan. Meskipun kenyataannya seharusnya begitu.
itulah yang bisa memuaskan hasrat hati kita. Persoalan utamanya adalah itu. Karena ketika kita tidak membawa atau memisahkan cinta kita kepada ciptaan dengan cinta kita kepada Allah, maka kita kemudian mengalami frustrasi besar. Tidak pernah ada satu ciptaan pun, seindah apapun, baik itu mau berlian, baik itu mau mobil, baik itu mau rumah, baik itu mau pasangan, tidak pernah bisa sungguh-sungguh memuaskan hasrat hati kita yang terdalam. Karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengabdi Tuhan. Dan hati kita akan selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Maka satu-satunya jalan adalah menemukan Tuhan di mana-mana. Menemukan Tuhan di dalam mencintai pasangan, menemukan Tuhan di dalam mencintai ciptaan yang lain, alam semesta, burung-burung, hobi, apa saja, alam semesta yang lain, lautan, alam bawah laut, apa saja. Seharusnya semuanya itu membawa cinta kita kepada Tuhan lebih dalam, lebih sungguh, dan lebih mendalam. Dengan cara itu kita masuk dalam kepenuhan hidup kita. Karena memang untuk itu kita diciptakan. Kita bisa menemukan Tuhan di mana-mana. Di dalam bunga yang mekar, di dalam pohon yang mulai kering, di dalam gunung yang megah, di dalam daun-daun yang hijau, di dalam pribadi-pribadi dengan segala keunikannya, di dalam orang-orang yang kita cintai, pasangan, anak-anak, umat, dan segala-galanya. Intinya menemukan Tuhan di dalam segala. Nah, kalau seperti itu, kita akan menemukan kedamaian, ketenangan. Dan itulah maksudnya ketika Tuhan meminta kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Bukan terbalik, mencari dulu yang lain. Dan kemudian sesudah mendapatkan yang lain, baru cari kerajaan Allah. Terbalik, dan kita tidak pernah akan menemukannya. Kita malah akan frustrasi. Tetapi arahkanlah hati kita, perasaan kita untuk mencintai Tuhan. Dan kita menemukan cinta kepada Tuhan itu dalam segala-galanya. Maka kemudian kita akan menemukan kepenuhan di dalam diri kita. Kita menemukan di dalam diri pasangan yang kadang-kadang menjengkelkan. Kita menemukan Tuhan di dalam diri anak-anak yang kadang-kadang rewel. Kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang kadang-kadang menyebalkan. Tetapi kalau kita bisa menemukan Tuhan, kita akan menemukan jalan kita untuk sungguh mengasihi, mengabdi sebagaimana kita diciptakan. Dan kita menemukan kepenuhan hidup. Dan untuk itulah maksud Tuhan datang ke dunia ini. Aku datang supaya kalian mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Artinya, supaya kita menemukan Tuhan di mana-mana. Dan itulah maksudnya Allah menjadi manusia, berinkarnasi. Supaya kita bisa menemukan Tuhan juga di dalam manusia, di dalam ciptaan. Tetapi jangan terbalik, kemudian kita jatuh cinta pada ciptaannya dan lupa kepada Tuhan yang menciptakan. Karena setiap ciptaan itu menjadi cerminan wajah Tuhan yang seharusnya setiap ciptaan bisa membawa kita kepada Dia yang menciptakannya. Karena untuk itulah, untuk maksud itulah kita diciptakan. Disitulah kita menemukan damai sejahtera. Bahkan kalau kita bisa menghubungkan seluruh hidup kita dengan Tuhan, termasuk derita, maka derita pun bisa memenuhi, bisa masuk akal, bisa memenuhi hati kita, karena bisa kita persembahkan sebagai cinta kita kepada Tuhan. Dan itulah yang dilalui oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Dia bisa menempuh kematian sebagai tanda cinta kepada kita. Karena Dia bisa menemukan di dalam segala-galanya kehendak Bapanya, cinta Bapanya kepadanya. Termasuk ketika Dia harus taat
menempuh jalan salib untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan derita pun ketika dihubungkan dengan cinta kepada Allah bisa menjadi berkat yang berlimpah. Nah, itulah maksudnya kita diminta untuk menemukan Tuhan di dalam segala. Jangan terbalik karena kemudian kita akan menjadi frustrasi. Kita sudah menemukan yang kita cintai, tetapi yang kita cintai itu bisa berubah. Karena suasana hati kita bisa berubah. Bahkan kalau kita tergantung kepada orang yang kita cintai, hidup kita seperti roller coaster, kadang senang, kadang susah, kadang galau, kadang bahagia penuh. Tetapi kalau kita mencintai ciptaan dan kita menemukan Tuhan di dalam segala ciptaannya, kita justru akan menghayati hidup yang sungguh damai, damai di kedalaman yang disebut dengan inner peace. Karena kita terhubung dengan sumber damai sendiri. Kita terhubung dengan Sang Kasih sejati, yaitu Allah sendiri. Yang dimaksudkan ketika Tuhan menciptakan kita, supaya kita bisa terus-menerus menemukan Sang Kekasih jiwa yang memang kita rindukan sejak diciptakan sampai nanti ketika kita harus pergi dari dunia ini. Ketika kita bisa menemukan Tuhan di dalam segala-galanya, di dalam ciptaan, tetapi dalam setiap peristiwa, dalam setiap pribadi, bahkan di dalam derita, kita menemukan kepenuhan hidup dan sukacita yang sebenarnya. Namun, dalam mencoba untuk menemukan Tuhan dalam segala itu, tetap harus ingat, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.